komputer. Oke, recording in progress. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan perusahaan dagang, ya. Kalau kemarin-kemarin itu kan jasa sebetulnya. Jadi kalau diamatin di pengantar akuntansi 1 itu pasti ngomongin jasa dan dagang. Nah, sekarang kita belajar menggunakan perusahaan dagangnya. Gimana sih kalau perusahaan dagang? Nah, nanti di ujung-ujung UASnya gimana Mas? Ujung-ujungnya ya pakai keseluruhan. Nggak seperti kemarin. Ingat nggak ada kuis cash and bank. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Ingat berdirinya 1 Januari. Didirikan oleh Mas Coko. Nah, nanti teman-teman silakan pakai nama masing-masing aja. Ya, misalnya nama Aida, Safina, dan seterusnya, Sadam, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, seperti biasa tinggal kamu mungkin awalannya dulu kali yang mesti benar. Tinggal diketik Zahir seperti biasa. Ya, mudah-mudahan nggak error ya, saya udah pindah laptop nih. Saya slip dulu nih. Ya, ada 2 laptop. Power gitu loh. Baterainya juga udah mau out ya. Aduh. Cari buat jaga-jaga. Oke, ini kalau di awal-awal suka kayak gini ya. Nah ya, udah muncul. Nanti seperti biasa, saya cuma ingat-ingat kalau ketika ada kuis, pastikan tanggal berdirinya itu benar. Ya, jangan sampai salah nih. Ya, Januari atau tahunnya benar. Kalau nggak nanti akan bingung. Oke, langsung aja membuat data baru. Nah, di sini disebutin dia ingat perusahaan itu hanya jual beli piring sebetulnya ya, jual beli piring. Ya, didirikan oleh Mas Coko. Berarti PT apa nih sebentar. Kok lali aku. Bentar ya. Ya, ini PT Maju Terus. Oke. PT Maju Terus. Ya, seperti biasa saya pakai gedung BC. Lantai 2. Lokasi UI. UI kok keyboardnya ini ya. Kotanya Depok misalnya. Kemudian di sini negaranya Indonesia. Kode posnya 16424. Teman-teman boleh kalau mau ikutin boleh, mau itu nanti ini udah kerekam sih. Kita pilih lanjutkan. Ini jangan lupa. Ya, ini kadang defaultnya ngikutin tahun di laptop. Ya, seperti itu. Oke, Januari, kemudian lanjut. Nah, ini dia karena udah kenapa di Maju Terus 2? Karena udah ada yang sebelumnya. Biarin aja, lanjutin, kiri proses seperti biasa lah ya. Tapi nanti pilihannya adalah perdagangan umum. General trading, mungkin kalau di sini. Ya, ini sih yang mau ditekankan. Ya, kemudian pilih lanjut. Anda telah pilih ya seperti biasa. Mudah-mudahan nggak error, kalau error ya sudah ya kita tutup kelas. Tapi enggak. Insya Allah nih laptopnya lagi aman sih yang ini. Yang sebelah malah. Oke, IDR, simbolnya rupiah, lanjut. Kita mau sandar nilai tukar 14.000. Kita pilih lanjut, pilih selesai. Oke, seperti itu ya. Nah, sambil tampil ke depan, oke, saya stop share sebentar buat checking kerekam. Oke, teman-teman kalau mau matiin kamerain dulu, monggo silakan. Boleh dimatiin kamera biar hemat. Yang penting ikutin ya. Yang penting dipanggil ada. Misalnya nanti Erisa dipanggil ada, Jevannya dicari ada, Nadine. Monggo silakan. Nadine juga boleh dimatiin dulu Nadine, nggak apa-apa. Yang penting kalau pas dicari muncul aja. Itu aja sih harapannya. Oke, biar agak hemat di sisi kamu juga ya. Oke, kemudian saya share. Dilihat aja ya, ini kebetulan direkam. Sebentar, saya tag sekali lagi buat memastikan apakah datanya kerekam ya, kerekam. Oke, nanti bisa kalau ada yang ulang-ulang bisa teman-teman lihat ya. Oke, langsung lihat saya tab, saya lihat ke soalnya didirikan oleh Mas Coko, PT Maju Terus. Oke, pertanyaannya mungkin saya nanya biar pengetahuannya masih muncul ya. Siva Amalia, kira-kira dari soal ini kita menggunakan akun yang mana?
Syifa Amalia ini sebenarnya termasuk yang awal-awal selalu cepat ya. Apa namanya? Kalau ngumpulin tugas nih. Salut lah, applause. Syifa, boleh open kamera lah. Nah, pinter. Kira-kira ketika dia mau diriin PT Maju Terus, saya tunjukin, kan dia nyetor uang nih. Ya, kas lah ya. Kira-kira masuknya ke mana nih? Dari ini. Kira-kira masuk mana? Dari beberapa modul ini ada data-data, buku besar, penjualan, pembelian, cash and bank, persediaan. Kira-kira masuk mana? Pilih aja, nggak ada salah benar kok, santai aja. Suaranya nggak ada. Suara. Nggak kedengeran. Oh, coba deh sebentar. Boleh tes nggak? Erisa, suaranya keluarin deh. Erisa, suaranya ada nggak? Masuk, Mas. Oke, Oke, masuk. Mas. Ya, sudah. Syifa Amalia nggak ada suaranya ya? Ya udah deh, saya nggak ada suaranya. Ya udah, Erisa, pertanyaannya kalau ada naruh modal, taruh mana Erisa untuk kasus ini? Udah, gantian. Sekarang pengen Arisa. Suaranya nggak ada. Tanya Erisa deh. Erisa, milih apa Pembelian ya, Erisa? Mas. Pembelian. Ya. Udah, nggak apa-apa. Udah, boleh matiin lagi. Syifa, boleh. Oke, ya. Jawabannya masih kurang tepat ya. Jadi walaupun konteksnya adalah dia adalah pembelian, dia tidak ke pembelian dulu. Ya, seperti yang lain. Berarti dia setor uang ya sebesar 10 juta cash dan 2 buah komputer. Maka apa yang harus kita lakukan ke sini? Biar hidup aja lah ya. Maka pilih cash and bank. Ya. Pilih berarti kas masuk. Sama di sini karena dia adalah cash. Iya, hati-hati di sini. Pilihnya adalah cash. Darinya siapa sih? Owner. Ya, kayak kemarin ya, bikin baru, kemudian pilih di sini adalah pilih nih, jangan sampai salah nih. Ini penting nih kalau kamu lagi kerja, misalnya magang. Saya ingat saya dulu pernah saya cerita bilang kalau ada sertifikasi di Zahir boleh nggak magang di tempat Zahir. Nah, Mas itu bilang bisa. Nah, cuman kata Masnya nanti akan diuji lagi. Karena kan lihat, seandainya pun teman-teman ada yang pengen magang di tempat customer yang megang Zahir, saya cuma wanti-wanti hati-hati. Kenapa? Karena itu terkait uang. Jadi kamu harus dua hal kalau kamu magang tempat Zahir. Pertama, yang pasti pintar. Kedua, teliti. Nggak boleh nggak tuh. Karena beberapa orang, bahkan ya beberapa orang kaya lah ya, 1000 itu jadi masalah. Jadi keributan, kan cuma 1000 aja. Nggak bisa, beberapa orang tuh sangat ini banget sama uang. Ya gitu ya, saya intinya gini, kalau kalian ikut sertifikasi, saya pernah minta sama dia, dalam kutip diwajibkan ya, dipromoin ke siswa, kalau ada tempat anak APS bisa nggak kerja di magang di tempat yang pakai Zahir? Bisa, kata dia. Nanti dilatih lagi. Ya, itu cuma ceritanya ya. Oke, saya ceritain di sini saya tulis Coko. Nah, Coko. Saya pilihnya other, pilih rekam. Pilih oke. Kemudian biasakan untuk tanggal. Berarti di sini 01/01/2021 seperti itu ya. Terus jangan entry ke sini langsung berarti dia modal. Ya. Nah, berarti dia modal. Oke, pilih oke. Berapa angkarnya? Dibilang di situ 10 juta. 10 1 2 3 1 2 3. Nah, saya biasa begitu buat mastiin apakah uangnya benar. Ya, kemudian rekam. Ingat, masuk ke kas masuk. Oke, ini ingat-ingat wanti-wanti nih. Ini nggak enak banget nih belajar komputer gini di nggak ada interaksinya ya. Enaknya ketemu langsung semua. Oke, ini udah selesai pertanyaannya. Saya sederhana sama Azevanya. Kira-kira udah selesai belum transaksi tanggal 1? Pertanyaan sederhana, udah selesai belum Zevanya? Open kamera dulu lah. Oh ya. Open kamera lah biar kelihatan lihat tuh Zevanya nih gitu. Halo Zevanya. Oke, Zevanya Iya, kira-kira Mas. udah selesai belum nih Zevanya? Kasus nomor 1. Belum. Kenapa? Masih ada komputer sama masih ada komputer. Sip, pintar. Oke. Udah cukup, matiin boleh. Oke, masih ada kasusnya tuh, udah boleh dimatiin kamera. Oke, 2 buah komputer senilai. Ini pintar, kata Zevanya belum dimasukkan. Nah, problemnya di mana? Apakah dia jadi pembelian? Enggak. Karena dia nyetor. Ingat ya, kalau beli ya transaksi sama orang lain, sama vendor. Maka dia
dia nyetor. Gimana syaratnya? Kamu tinggal ke sini. Ini kamu batalkan. Berarti masuknya nggak ada yang cocok nih Mas. Beli bukan, jual bukan. Masuk ke buku besar. Ya, masuk ke buku besar. Nah, langsung aja masuk transaksi jurnal umum. Ingat, kalau tadi cuma satu klik aja, sama kayak tadi, ini berarti 01 2021. Setor 2 buah komputer. Oke, gimana? Kalau di sini berarti tinggal cari. Nah, di sini buat mudahnya, nggak usah cari akun komputer. Masukkan komputer itu ke peralatan biasanya. Mas, kita lihat, jangan-jangan nggak ada nih. Harusnya sih ada ya. Peralatan. Kalau nggak, seingat saya, oh, ketik aja salah ya. Alatan. Kok nggak ada? Peralatan, saya cari. Waduh, ngaco ya. Oh, tampaknya dia mesin dan peralatan, tampaknya mesin. Nah, dia masuk ke sini. Mas, boleh itu? Boleh. Nanti ada kategorisasinya. Mas, boleh bikin baru nggak komputer? Bisa. Yang penting tadi, yang penting akunnya kamu ngerti. Itu aja bikin baru ya, dia sebagai harta tetap. Tapi pada saat ini saya pakai yang akun ada aja, mesin dan peralatan. Pilih oke. Ya, taruh harganya 15 juta. Ya, sama saya pilih tab. Pasti bawahnya apa nih jawabannya nih? Saya pengen nanya sama Alivia. Kalau mesin dan peralatan bawahnya apa Alivia? Halo Alivia. Kasih ya, Mas. Kasia, salah. Apa di bawah? Siapa yang tahu? Adela. Adela, open kamera dong Adela. Apa Adela? Kira-kira di atasnya, di bawahnya apa nih Adela? Kan di atas sudah ada mesin nih. Bawahnya apa? Nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Apa? Yang penting kamu sesukanya kamu deh. Tadi Alivia salah. Berarti apa bawahnya kira-kira? Beban. Iya, masih salah. Dah, nggak apa-apa. Oke, kata kuncinya di sini 2 buah komputer untuk modal. Dia modal, jadi nyetornya duit sama komputer. Maka di sini hati-hati ya, ikutin ya nanti videonya mudah-mudahan bisa bantu. Satunya apa? Ya modal lagi, gitu ya. Ini saya agak cepet-cepetin ya, nggak apa-apa lah, nggak usah di itu. Yang penting nanti ada videonya kok, bisa diulang-ulang ya. Oke, setor 2 akun. Oke, rekam. Oke, lihat satu di cash and bank, satunya di jurnal umum. Ya, nanti akan pindah-pindah. Nah, ini agak panjang nih makanya. Sebentar. Oke, udah selesai belum Mas? Belum. Kenapa? Karena ada kata kunci masa manfaat. Nah, ini agak beda makanya saya bilang kalau nggak hadir di kelas ini repot juga. Masa manfaat 4 tahun. Gimana caranya? Teman-teman balik lagi ke Zahir ke sini. Ini jangan lupa dibatalkan. Kemana? Masuk ke data-data. Data-data, pilih data harta tetap. Ya, data harta tetap, kemudian kasih nama. Ya, kan tadi komputer ada 2 ya. Ada namanya kalau ketemu masa manfaat, dia itu namanya disusutin. Ya, namanya disusutkan. Maka tuliskan oleh kalian di sini misalnya komputer A. Kelompoknya apa? Tinggal klik di sini. Nggak ada, Mas. Ternyata bikin kelompok. Jadi kenapa misalnya pilih baru. Nah, ini enaknya kalau kamu dulu belajar entah di SMA IPS, metode penyusutan di mana Mas? Di sini udah ada. Mau tanpa penyusutan, garis lurus, jumlah menaun dan sebagainya. Kita pilih garis lurus di sini. Karena dia adalah komputer, kita bikin aja di kelompok komputer. Ya, berapa? Tadi disebutin 4 tahun. Asetnya apa? Nah, ini yang saya bilang kalau mau bikin komputer sendiri, kamu harus siapkan ini nih. Kalau tadi komputer, nanti ada akumulasi komputer sama depresiasi komputer. Tapi saya bilang pakai aja yang ada, tinggal klik ini, cari namanya mesin dan peralatan. Ya, ingat tadi saya transaksi pakai mesin dan peralatan ya.
Ya, pilih oke. Kemudian depresiasi ada di mana? Di dekat mesin dan peralatan. Nih, lihat judulnya akumulasi, penyusutan mesin dan peralatan. Ingat ya teman. Jadi intinya kalau teman-teman mau bikin komputer berarti ininya diedit, jangan edit misalnya di sini. Tapi saran saya enggak ya, enggak. Jangan bikin baru, pakai aja yang ada. Misalnya kamu punya yang apa Zahir murni lah, Zahir yang asli. Maka bikin akun komputer dan juga akun akumulasi namanya. Ya, jadi kita seperti itu ya. Saya pilih oke. Kemudian di sini ada depresiasi. Penyusutan. Penyusutan. Nah, lihat. Kepala 66. Penyusutan mesin dan peralatan. Oke, ini. Oke, pilih rekam. Ada kelompoknya komputer. Oke. Saya kasih nama komputer A. Karena komputernya ada 2, bagi 2, 7.500.000. Ada pertanyaan? Enggak ya? 7.500 saya pilih rekam. Klik. Oke. Udah selesai belum kira-kira? Saya nanya sama Safina. Kira-kira udah selesai belum? Boleh open kamera Safina. Kira-kira udah Ya, selesai Mas. belum? Transaksi tadi udah selesai belum? Sudah, Mas. Yang tanggal pertama ya? Iya, tanggal pertama. Mas, tahu saya kan kalau misalnya jurnal pembelian itu ya, Mas, ada debit, terus ada akun-akun serba-serbinya itu ya, Mas ya. Nah, terus juga ada kreditnya. Mungkin kalau misalnya di apa namanya di Zahir itu agak berbeda gitu ya, Mas, lebih kayak satu-satu gitu. Iya, nggak perlu dua lajur. Nggak perlu 2 akun lah. Nggak perlu debit kredit karena dia udah disisiin debit kredit gitu. Baik. Ya, udah ada Bagus. cukup. Oke, cukup Safina. Oke. Mas, maaf tadi pas tanggal pembelian komputernya itu 27 Mei ya, Mas? Apa Pintar. Sit, kritis. Nah, ini suka saya orang-orang kritis. Jadi kamu pintar. Nah, jadi begini. Ini Safina dikasih. Pintar Safina. Nah, ini tadi Safina ngasih tahu. Safina tadi kan ya? Tanggalnya bener nggak Mas? Nah, saya salah tanggal kayaknya. Cek dulu ya. Nanti tinggal pilih edit. Nah, Safina untuk ngingetin. Nah, tapi sekali lagi, oh ya, untuk supaya nggak salah paham, ceritanya orang itu nggak beli ya, tapi bawa komputer. Ini terbarang lah kita. Safina ngingetin, Mas kalau kejadian kayak gini gimana? Udah tinggal ubah tadi ya. Caranya saya batalin dulu. Untungnya Safina ngingetin. Namanya edit. Ya. Tapi di sini adalah tanggal 1. Asumsi, pokoknya di asumsi itu transaksi bener gitu ya. Jadi nggak perlu, oh ini gimana? Nggak sih Safina udah diingetin. Aduh nih kok nggak mau. Kalau nggak mau, kalau dia nggak mau, klik nih. Nggak mau kan ya, nggak gerak-gerak nih. 01 nggak mau saya. Klik revisi. Oh, dia akan baru bisa. Jadi, kalau ada kejadian kayak gitu ya, pintar sampai nih. 01 dari pintar. Oke. Mas, maaf Mas, Aida yang ngingetin Mas. Oh Aida, astagfirullahaladzim. Aida maaf, nggak kelihatan. Makasih Aida, jadi ingetin. Oke, pintar. 01. Tadi klik namanya revisi kalau ada kejadian gitu. Oke, sip rekam. Oke, pilih ya, nggak apa-apa. Nggak ada, masih kosong. Nah, terus tadi kalau dijawab oleh Safina, apakah ini udah selesai? Maka jawabannya belum selesai. Kenapa? Karena komputernya ada 2 dan ini baru 7,5. Mas boleh nggak digabung aja 15 juta? Nggak bisa karena di situ informasinya ada 2 komputer. Kita kasih nama aja komputer A dan komputer B. Gitu ya teman-teman ya. Aduh, kok kelepas tampaknya. Bentar, saya balik lagi. Oke, kemudian ini kita tutup. Jadi ingat ya kalau ketemu ada soal masa manfaat, tapi lihat tadi langkah-langkahnya. Ada yang di cash and bank, ada yang jurnal umum, habis itu ke data harta tetap. Satu lagi. Sama kayak tadi, ini tinggal komputer B. Oke, pertanyaannya sama Aida deh. Aida, kira-kira perlu bikin kelompok lagi nggak Aida? Boleh open kamera nggak Aida? Aida, kira-kira perlu bikin kelompok lagi nggak menurut Aida? Enggak, Mas. Iya, kenapa?
Saya tadi udah ada yang pertama. Sip, pintar. Cukup, cukup. Ya, pintar. Ya, jadi seperti Aida bilang bahwa ketika ada lagi komputer tidak perlu lagi karena sudah diklasifikasi. Nah, di komputer B tanggalnya jangan sampai salah. Pintar 01, 01. Ish, tanggal juga penting ya. Angkanya 7.500.000. Waduh, ini panjang banget nih ya. Belum ke penjualan, ngejar gak nih? Jangan panjang lah, kita coba aja lah ya. Seduh aja. Jam berapa rehat sebentar. Oke, itu ya langkahnya ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ketika transaksi ini tadi di kasus ini satu ada yang lewat cashbank, ada yang lewat GJ General Journal, terakhir data harta tetap. Ya, lanjut. Oke. Saya mentransfer uang ke Bank Syariah Mandiri. Oke, saya nanya ke sambil ingat-ingat nih. Ambil ilmunya mana nih? Olivia udah tadi ditanya. Pinkan Novel. Pinkan Novel. Pinkan, bukan kamarnya open. Pinkan Novel. Halo Pinkan. Iya, Mas. Nah, Pinkan, kalau soal nomor 2, kira-kira mesti kemana saya Pinkan? Nih, saya tunjukin layar nih, lihat mentransfer uang. Kira-kira saya mesti kemana nih? Dari antara yang ada di sini, kemana? Kas dan bank bukan, Mas? Pinter, ke Cash and Bank. Terus pilih yang mana? Transfer kas. Iya, pinter. Sip, cukup. Pilihnya ke transfer kas. Cukup, cukup, cukup. Oke. Cuman satu hal yang perlu dikasih tahu, di dalam ini belum ada namanya Bank Syariah Mandiri ya. Jadi kayak kemarin sambil inget-inget banknya edit. Kalau bisa oh ya usahain karena kita nih mungkin boleh dibilang apa istilahnya? Aku jadi lupa ya. Ya apa namanya? Student apa ya? Edisi student ya. Workshop, makanya jadi agak terbatas. Sebaiknya coba edit akun yang kira-kira mirip-mirip ya. Oke, ini aja tinggal pilih edit. Kalau ada gini aman kalau yang ini dibandingin yang zaman dulu. Kategori ini ubahlah Bank Syariah Mandiri. Oke, pilih rekam. Ya, oke tutup supaya tadi muncul ya. Kategorinya bank, kita tutup. Kalau checklistnya kan tadi udah ya. Maka pilih cash and bank, pilih transfer kas. Ya, benar atasnya kas, di bawahnya adalah Bank Syariah Mandiri. Kita pilih oke. Oh, nih. Dia muncul kas US dollar. Hati-hati ya. Nanti kejadiannya suka ini. Kalau kayak gini paksa balik nih suka kayak error dia. Nah, nggak mau. Kalau nggak mau kita batalin dulu. Itu kayak mungkin kayak kita ya database itu suka ada kelemahan ya. Mungkin ya tadi komputer yang nggak. Lihat, udah normal. Ingat, tapi ingat karena kita dari ke ya sini. Nah, ya. Jadi pastikan bahwa benar-benar dia tercatat dengan permintaannya. Nah, ini kalau nggak ada beginiin. Ini ada kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, nanti uangnya berapa? Dia bilang 2 juta. Oh ya 2 juta lah. Mudah-mudahan cukup nggak ya? Atau saya naikin deh dari 1.500.000 buat aman ya. Duitnya agak banyak ya. Saya masuk 2.500.000. Udah batal. Ya. Oke, sip. Soal nomor 2 udah selesai. Sudah ya, cepet ya. Lama karena diterangin aja sama Coko. Nah, baru sekarang kita membeli peralatan toko. Nah, ingat membeli peralatan toko sama kayak tadi membeli peralatan toko. Dia itu bukan barang dagang ya sekali lagi. Jadi, tapi apakah gini, akun pembelian dan penjualan itu lebih dipakai untuk perusahaan dagang tersebut. Iya. Erisa kenapa ya? Tadi dulu Erisa
Maaf, baru baca aku. Oke. Iya ya, Risa nggak apa-apa. Risanya di mana tapi? Risanya udah muncul kan ya? Coba saya lihat. Iya nggak apa-apa ya Risa. Oh, maaf, maaf. Tapi Risa belum masuk ya, dibiarin aja lah. Nggak apa-apa, dia lagi perlu dikerjain. Ya saya percaya. Oke, memberi peralatan cuman defaultnya akun pembelian hanya terkait barang dagang. Jadi saya nyebutin istilahnya modul ya. Modul pembelian di Zahir. Defaultnya untuk apa? Untuk barang dagang. Tapi apakah bisa digunain? Bisa. Tapi kalau peralatan toko kan barang dagang ya. Maksudnya kan dilihat nih, dia jual beli piring, tapi default tuh asalnya ya. Untuk barang dagangnya dalam hal ini adalah kasus piring. Tidak digunakan untuk yang tadi peralatan toko. Ya, misalnya seperti itulah nih, tapi nggak usah khawatir. Tapi apakah bisa digunakan? Bisa. Tapi sekarang kita nggak dulu. Maka saya gunakan cash and bank supaya nggak bingungin. Kalau itu berarti kita keluar uang. Saya masuk klik. Kalau keluar uang. Nah, di sini disebutin tidak jelas, tidak disebutin dari mana, berarti dia dari cash ya. Ya, karena tidak disebutin. Karena ini tunai nih. Kalau tunai pasti, kalau ini ciri khasnya ada cek. Ingat defaultnya jangan sampai salah, pilih kas. Penerimanya siapa? Di sini dijelaskan, aduh, PT Jasa Utama. Klik di sini, pilih baru. Oke. Pertanyaannya jangan Aida udah deh. Yang lain nih, siapa nih? Salma Alfira. Maka PT Jasa Utama sebagai apa Salma Alfira? Halo Salma Alfira. Halo Salma. Ya, Mas. Kira-kira untuk kasus itu PT Jasa Utama sebagai apa? Dari customer, Mas. Sebagai apa? Duh, nggak dengar. Customer. Customer. Iya, salah. Nggak apa-apa, nggak udah. Yang benar adalah sebagai vendor. Ya, udah, boleh dimatiin. Nggak apa-apa kok. Karena kita beli ke dia, membeli peralatan ke PT Jasa, maka kita beli dia sebagai vendor. Penting loh ya, hati-hati loh ya ini, karena mempengaruhi. Tadi kalau istilah Safina itu mungkin kalau yang baca akuntansi murni namanya buku piutang. Ada lagi buku atau istilahnya tuh nanti data-data terkait kumpulan orang-orang berpiutang, kumpulan orang-orang yang jadi nggak boleh salah juga di sini nih. Nah, jadi ini vendor. Strip 001. Oke, rekam. Saya pilih Jasa Utama. Tanggalnya jangan sampai salah. Biasain tanggalnya benar. Tanggal 1 juga. Wah, ini kolonnya berat nih. 01/01/2021. Di sini sama kayak tadi, mesin dan peralatan saja yang digunakan. Oke, masukin angkanya berapa? Angkanya mudah-mudahan cukup ya. 2.400.000. Sorry. Oke, 2.400.000. Saya tap di sini. 2.400.000. Saya kasih tahu ini lebih umum ya, peralatan toko. Pokoknya apalah, entah mesin cetak, kardus, karena dia buat piring ya. Kemudian kita pilih rekam. Ingat tanggalnya benar, direkam. Oke, saya nanya bukan Salma udah. Saya nanya sama Alivia lagi nih. Alivia, kira-kira transaksinya udah selesai belum Alivia? Ayo nih, Alivia bingung nih. Alivia, kira-kira ini transaksinya udah selesai belum? Kasus nomor 2. Belum, Nomor 2. Mas. Belum, kenapa? Karena masih ada yang pembelian itu, peralatan toko, Mas. Sorry, nomor 3. Sorry, tanggal 3. Kira-kira udah selesai belum? Kan udah saya transaksi itu. Udah, Mas. Udah selesai. Iya, saya pengen nanya sama, udah ganti. Gak apa-apa. Iya, Alivia nggak dinyalain lagi. Dita Maharani.
Halo Dita, nyalain kameranya dulu dong, Dit. Dita open kamera sama ininya dulu, pengen lihat saya Dita. Dit, rumah di mana Dita? Di Bogor ya? Condet, Mas. Oh Condet, waduh deket sini ya. Dit, pertanyaannya nomor 3. Kira-kira udah selesai apa belum? Kalau sudah ya nggak apa-apa, kalau belum, kira-kira belumnya di mana yang belum? Kayaknya udah, Mas. Apa? Kayaknya sudah. Kayaknya sudah. Oke, sip ya udah. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Siapa yang punya pendapat berbeda? Belum, Mas. Masa manfaat. Sip, pinter. Masa manfaatnya belum. Ya, pinter. Ya, suara siapa tadi ya? Aida ya kayaknya ya? Saya kadang nggak kenal suara Aida sih. Aida ya kayaknya. Iya, Mas. Ya Aida, makasih Aida. Nah, benar kata Aida, yang ini belum. Nah, pinter. Hati-hati ya, jadi nanti kalau ada kuis yang keluar nanti seperti ini, habis dia transaksi, kalau ada kata-kata masa manfaat, catat. Terus Mas, kalau tiba-tiba soalnya udah versi Zahir nih, kok nggak ada masa manfaat, ditransaksiin nggak masa manfaatnya? Ya enggak. Ya, gitu ya. Kalau ada masa manfaat, pasti habis transaksi dia wajib ke data-data ke data harta tetap. Gitu ya jurusnya ya. Saya seperti itu. Nah, udah nanti di sini kasih peralatan. Peralatan toko nanti jelas dibedain. Kelompoknya nggak mungkin komputer. Maka bikin misalnya dibikin aja saya bikin baru misalnya ini grup peralatan. Sama kayak tadi. Ya. Tabelnya nggak garis lurus saja. Terus semua peralatan itu ini berapa tahun nih bilang masa manfaatnya? 4 tahun. Sorry. Pak Zahiri lewat ya. Ketikan 4 tahun, jangan sampai lupa ya di sini. Saya kalau kelewat isi ini nih, tabel enggak 4, asetnya berarti sama kayak tadi mesin. Ya kadang-kadang ya kalau akuntansi begini ya, ada yang senang kalau pengen belajar jurusan akuntansi ya gini, kadang-kadang bosan makin terus gitu. Uang-uang gitu ya. Yang suka di mesin. Bagi sebagian orang mungkin membosankan ya. Beda-beda orang beda ini ya. Penyusutan mesin apa? Oke, pilih oke. Oke, pilih rekam. Oke, masukin peralatan. Persis seperti tadi diingetin tanggal nih. Tadi Aida juga ngingetin tanggalnya Mas yang tanggal 1 ya, tanggal 1/01/2000. Lewat. Aduh, salah. Oke. Kemudian harganya 2.400.000. Benar saya nggak salah ya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat pasti kalau kamu benar di sini ada 3. Komputer A, komputer B, peralatan toko. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kok? Sebelum kita laju. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi intinya gitu tinggal balikin ke ininya. Siva ngapain nanya Siva? Biasa Siva nanya ya Siva. Sif, lancar? Oke, udah ya tanggal transaksi cuma 12 ya, tapi lama banget sejam. Udah, biasa kalau udah saya kasih warna kuning, berarti dia udah aman. Oke, dibeli secara tunai. Nah, sekarang namanya pembelian. Nah, teman-teman jangan sampai bosan ya. Ini bosan nih kadang sama angka, ya bolak-balik pekerjaan begitu-gitu ya. Dibeli secara tunai PT Makmur. Ya, nah ini yang sekarang fokus ke pembelian. Lihat, klik. Ya, lihat ada penjualan, tampaknya mirip tuh. Tapi di sini pembelian. Nah, cuman sebetulnya di beberapa anak KPS itu magang biasanya menggunakan namanya SHP. Sebenarnya prinsip kerjanya sama aja dengan Zahir. SHP itu aplikasi gede ya, perusahaan-perusahaan besar, Nestle apa. Itu selalu dimulai namanya dari permintaan barang dulu. Nah, prosedurnya gitu memang. Nanti ada istilahnya apa ya? Apa ya kok bahasa Inggrisnya aku lali ya. Tapi istilahnya purchase order. Nah, ini namanya nih. Jadi nggak ke sini, tapi itu urutannya gitu panjang. Nah, nanti dicek sama atasannya. Jadi di perusahaan-perusahaan vendor yang gede, nggak tiba-tiba misalnya tadi anak KPS ada yang kerjanya selalu melakukan pembelian.
Beli kan anak APS juga teliti ya, jangan salah ya, anak APS ada yang kerja mengerjakan SAP ya, magangnya. Dulu Kak Nikita kalau nggak salah. Apa Kak siapa saya lupa tuh, pinter anaknya tuh, dia sempat jadi model kalau nggak salah dia tuh. Terus kerjanya malah ngurusin purchasing di Nestle. Nah, cuman mau cerita, prinsip kerjanya sama. Awal tuh dari permintaan barang, permintaan penawaran harga, ya. Tampangnya hampir mirip-mirip sebetulnya. Ya, tampangnya hampir mirip-mirip, ada seperti ini. Tuh ada term of payment. Sebenarnya kalau mau dieksplor juga seru ya. Kalau emang tapi kan kita arah bukan murni akuntansi, jadi nggak kita ini ya. Pemasoknya siapa dan seterusnya, ada term of payment, kita tuh minta, nanti dia yang respon. Nah, itu seperti itu, tapi kita nggak ke sana, langsung ke sini aja nih. Digunakan untuk membuat invoice pembelian, penerimaan barang dari vendor. Nah, ini udah ada informasinya. Tapi kita nggak pakai yang ini nih, penerimaan barang dari pembelian. Penerimaan barang dari vendor, tapi langsung sini. Invoice. Untuk mencatat penerimaan, itu invoice-nya. Ya, mencatat penerimaan by rep, tapi langsung sini deh, lebih aman. Sedang ada transaksi, oke. Tampaknya masih nyangsrang tadi. Saya batalin tadi ya. Tampaknya mirip, tapi kalian di sini penerimaan barang. Misalnya Aida nih, usaha. Tapi kalau udah ini banget ya, usaha baju muslimah ya, pakai Zahir nanti kalau memang udah banyak banget ya, udah terdata. Keluar masuk, jadi data harganya juga lumayan. Kalau aslinya mahal ya, nih hampir 8 juta ya, seprogram aslinya. Oke, dibeli secara tunai, klik ini nama pemasok, berarti dia bikin baru. Lihat, kenapa tadi saya batalin dulu? Kenapa penting? Karena nanti dia berkumpul vendor-vendornya. Tadi di jasa utama. Bikin baru. Vendor, saya pakai VStrip 002. Karena gampang identifikasinya. PT Makmur. Oke, PT Makmur. Aslinya aduh. Oke, pilih rekam. Jangan sampai salah, klik yang di bawah, pilih oke. Tanggalnya, kemudian jangan sampai salah, pasti tanggal 2 02 01 2021. Saya ada yang lupa nggak ya? Nah, kemudian kalau dia tunai, wajib checklist klik. Ya, jangan enggak. Klik, wajib checklist. Ntar saya ada yang salah nggak ya? Yang salah nggak ya? Nah, ini bukan deliver order ya enggak ya? Kalau deliver order tuh yang tadi saya bilang di depan. Yang di atas ya. Deliver order, saya klik tunai. Kalau kredit di uncheck. Penting ya. Nah, karena dia tunai. Langsung. Nomor barang, double klik. Nah, ini mulai agak rumit ya, makanya ini akuntansi. Kayak gini kerjaannya ya. Ya kan pasti di front awal kayak gitu ya. Piring, dia bilang. Saya nggak tahu kalau di sini kayak perusahaan dagang deh. Bikin baru. Sorry. Bikin baru. Ingat baru ini kita beli piring. Saya pakai kode B strip 001. Piring. Kelompok barang produk, nggak usah diapa-apain. Biar tahu aja. Produk 1, produk 2, mau bikin lagi lanjut dan seterusnya saya batalin. Ya mau latihan kalau mau dalam lagi bisa ya, cuman ini saya emang kita pengenalannya. Based on. Makanya pengen perlu ada perubahan posisi mata kuliah sih sebetulnya. Jadi misalnya kayak akuntansi joinnya sama ini sebetulnya. Oke, cuman lihat-lihat di sini ada informasi, ada istilah kalau barang dagang itu punya sifat disimpan, dibeli, dijual. Kalau tiba-tiba soalnya sayangnya itu tidak ada informasi apakah dia model FIFO, LIFO, atau average. Kalau ada pertanyaan atau perintah untuk di LIFO, maka ini. Ubah ke sini. Maka teman-teman ada di kode akun dan HPP. Atau mau rata-rata, maka tinggal yang selanjutnya dan seterusnya. Oke ya, ini biar kita abaikan teman-teman lihat info lain. Oke, ini kalau mau dimensinya dibenerin, tapi biarin aja. Oke, informasi stok saya lanjutin, kode akun, Vivo, pilih rekam. Ingat B1. Oke, pilih oke. Tap atau pakai mouse pindahin boleh. Diterima. Berapa katanya? 1.000. Harganya juga 1.000. Oke.
Seperti itu. Kalau ada diskon misalnya 5% tinggal diketikkan, misalnya, oh dapat diskon. Kalau mau pakai pajak tinggal klik di sini. Double klik biar tahu VAT. Ya, ya. Ingat ya sini. Nah, kemudian ke bawah. Nah, ini amannya samain. Tapi Mas kalau nggak dikerjain boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditanya, kita bicara dunia akuntansi beneran, ini tanggal pengiriman wajib dibenarkan. Jadi sama-sama tanggal apa nih dia? Tanggal 2. Pedagang nggak itu libur ya. Bagian pembelian siapa misalnya? Tadi Alivia misalnya. Mau tambahin misalnya. Oh siapa nih yang kerja di situ? Namanya. Kita bisa tambah di sini employee misalnya. Alivia nggak apa-apa jadi contoh ya, Alivia ya. Aku pinjam ya Alivia namanya. Oke, Alivia misalnya. Nah, kita bisa rekam. Nah, dia perusahaan gedenya kerja tuh misalnya bisa muncul namanya Alivia. Terus pastiin bahwa angka di sini keluar. Jadi kalau ditaruh pastiin angka keluar. Nah, ini tadi pajak kan 10% ya. Nggak tahu kalau PPN berubah. Terus pastiin dibayarnya apa? Tunai. Tunai itu berarti cash. Gitu ya. Kalau dia bilang cek, berarti cek. Saya pindah ya. Cuman mastiin aja, klik yang segitiga ini nih. Cash nggak? Oke. Nah ini defaultnya adalah cash. Paham ya teman-teman ya? Karena nanti bisa jadi ada kuis tiba-tiba dibayar dengan bank. Maka klik di sini. Oke, admit. Paham ya teman-teman? Waduh, habis admit Farihia jadi nggak bisa. Nah dulu, saya batalin nih. Saya batalin dulu. Ya, tinggal diklik di sini. Artinya klik bank syariah misalnya tadi. Kalau soalnya mintanya adalah bank. Oke, ini saya batalin dulu. Saya batalin. Duh, video TI saya belum sempat bikin ya. Jadi kalau itu belajar Mas Tessa langsung ya. Nah, aduh Mas bikinin, udah nggak sempat saya. Oke, ini ya begini ya, teman-teman intinya di segitiga biru ini menentukan apakah dia cash atau enggak. Ya tergantung tadi soalnya. Ternyata dibayar pakai aduh salah ya tunai. Oke. Lanjut. Zahirin di. Oke, ini Zahirin udah. Ini saya batalin. Jangan lupa rekam. Aduh. Ngelek nggak ya? Nggak ngelek. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini udah. Waduh, bisa selesai nggak ya? Bisa. Oke, oke, dibeli piring. Nah, sebenarnya kalau di kelas saya terangin dulu tipe-tipe pembelian, ada yang cash, kredit, gitu ya. Kredit ada 2 jenis, ada 3, ada dengan DP, dengan syarat. Oke, dengan syarat. Ini kayaknya Alivia nih harus tahu nih. Atau saya jangan Alivia dulu ya, kesian Alivia ditanyain mulu. Yang anak IPS siapa nih ya? April. Udah lama nggak ngeliat April. Open kamera dong April. Halo April. April. Mana April ya? April. Wah April nggak ada, nggak saya absen berarti ini April ya. Halo April. Oh lagi ke toilet. Waduh baru jangan. Iya nih yang lain-lain nih. Jangan lama-lama April ke toilet. Vanessa. Vanessa. Iya, Vanessa open kamera Vanessa. Vanessa Maharani. Vanessa nggak ada juga, ke toilet juga. Vanessa nggak ada ya? Oke, Vanessa nggak ada. Azahra Disa. Open kamera Azahra Disa. Oh ini ada. Waduh, bangun sebenarnya. Nggak apa-apa tidur terus bangun yang penting. Vanessa, pertanyaannya ini nih Vanessa. Maksud 2/10 N/30 apa nih Vanessa? Jadi dapat diskon 2% itu dalam pembayaran maksimal 10 hari. Terus di N/30? dalam 1 bulan. Oke, pintar. Sip, pintar. Good. Dah. Cukup. Boleh matiin kamera. Pintar. Pintar, keren gua ada deh. Vanessa hilang lagi kemarin bocah. Oke.
Pintar ya, itu dia ada posisi kredit. Langsung transaksinya gimana? Vendornya di sini. Namanya PT Utama. Duh, mata saya kejut-kejut ini apa? Ada timbil kalau orang Jawa ya. Ngintip tak kata orang habis ngintip. Vendor strip 003 namanya PT. Aduh, saya jadi lupa deh. PT Utama ya. Astagfirullahaladzim. PT apa? PT Utama. Oke, PT Utama di. PT Utama. Oke, PT Utama, kita pilih rekam, jangan sampai salah, vendor ketiga. Oke, tanggalnya jangan sampai salah. Aduh, astagfirullah, mata saya udah tua ya. Kalau baru 3 Januari ya. PT apa sih? Kok saya lupa ya? PT Utama ya, bener. Astagfirullahaladzim, PT Kemang. Astagfirullah. Ini salah nih. Ya, saya bikin baru dah. Vendor keempat lah ya, apa-apa. Keempat, PT Kemang. PT Kemang. Oke, pilih oke. Tanggalnya tanggal 3/01/2021. Oke. Nggak perlu dikasih informasi, nggak perlu karena dia udah pasti. Terus cuman tadi mastiin karena dia kredit di sini di-uncheck gitu ya. Nih tunainya, DO-nya nggak perlu. Oke. Terus kita tinggal double klik, ambil, nggak perlu bikin baru, pilih oke. Di sini katanya 1000. Gitu ya. Pakai PAT. Pajak saya pindahin dulu nih layar bolak-balik nih ya. Oke. Lalu edit ini tanggalnya benerin 03/01/2021 termnya di sini. Nah, ini yang tadi diceritakan ditanya oleh tadi saya tanya ke Vanessa, saya isi hari diskonnya berapa? 10, 30, hari jatuh N/30 tadi katanya Vanessa itu masa mengkreditnya 30 hari. Biasanya di beberapa kasus dikasih denda ya. Kalau diskon tadi benar kata dari hari transaksi selama 10 hari dapat diskon 2% kalau dia bayar. Loh, dari separahnya udah saya admit deh. Taruh. Oh, alah, udah saya admit kok dari tadi. Bung, kemana Bung? Oh, jatuh. Suaranya kerekam, Bung. Maaf. Awas jatuh. Lagi makan ya. Duh, error. Oke, 10 diskon awal 2%. Kemudian kita pilih oke. Oke. Oke, 2%, 2/30. Nah, bedanya sama ya tadi ya. Bentuknya kayak gini kalau kamu mata-matiin beda dia. Karena dia jadi hutang. Nah, di term ya, jangan lupa. Jadi kalau ini di-uncheck, kasih tanggal pengiriman, term, pastikan benar nggak? Total pajak sekiannya pasti lah, totalnya segini. Kalau ini udah pasti ya, hutang. Kalau di sini nggak perlu dicek lagi karena di hutang usaha, saya batalin. Ya, kemudian kita pilih rekam. Tadi hanya yang awal-awal ya, kita klik oke. Mudah-mudahan nggak ada yang error ya. Oh alah, nah nih, kalau ketemu merah itu ke double counting. Ya. Entah kenapa ya, mungkin apa nggak sengaja tadi pencet saya ya. Nah, dia kalau hitam dia enggak. Ingat ya, saya taruh satu, artinya ada transaksi yang sebelumnya udah gunain. Seingat saya harusnya ini otomatis, mungkin nggak sengaja tadi keklik. Dari gerak-gerak ya. Oke, pilih rekam. Seperti itu. Waduh, nih kayaknya ke penjualan nggak cocok nih. Oke, dibeli ya. Oke. Oke, itu ya contoh kalau pakai syarat. Waduh, ini penjualan nggak mungkin nih. Berat nih. Saya suaranya habis. Oke, lanjut. Dibeli piring. Sama kalau ini bayar DP 10%. Ya. Oke, saya mau nanya Azahra Disa.
Nah, Azhardisa, open kamera dong. Azhardisa. Halo Azahra. Halo Zahra. Azhardisa mana nih Azhar? Ah ya, Azhardisa. Itu kan ada sebagian harganya dibayar 10%. Kira-kira berapa 10% dari itu, Zahra? Oh, nggak naik ke atas ya. Harus naik ke atas nih Zahra nih. Berapa kira-kira Zahra 10%-nya? Pintar nih Zahra nih. Berapa, Zah? Kata dia harganya, dia pesan 50 buah, harganya tetap 1.000, terus dibayar 10%. Kira-kira berapa, Zahra? Suaranya nggak ke ini, kali aja kamu ngomong ya. Di mic-nya dibuka kalau mau jawab. Nggak tahu, Mas. Gua tahu. Oke, saya nyari yang tahu deh. Siapa yang tahu nih? Ivana. Ivana deh. Ivana, open kamera dulu dong Ivana. Halo Ivana. Ivana open kamera dulu. Open kamera, terus jawab. Nah, Ivana kira-kira 10%-nya berapa Ivana? Berapa 10%-nya Ivana? Ivana ngantuk kayaknya. Aduh, ngantuk Mas. Lihatin Mas Coko lagi ceramah terus katanya. Berapa Ivana? Dia tebak aja terserah kamu. Ayo. Kayaknya Ivana nih orang tuanya jual beli nih kayaknya. Pengusaha di Jambi ya. Apa? 1.000 dibayar sebagian. Nih, fokus nomor 6. 900. Berapa? 900. Iya, 900. Masih salah. Saya sama Raisa. Udah nggak apa-apa gantian. Nanti ini biar hidup aja saya bosan. Biar transaksi. Raisa, mana Raisa Rahma? Mana Raisa Rahma? Iya, Oh, Mas. Raisa ada 2, pantas. Mana open kamera dong Raisa? Iya, udah, Mas. Raisa lagi pakai hoodie itu. Iya. Emang dingin di Sukoharjo? Enggak, Mas, pakai jilbab. Biar simpel. Ini kayak gini biasa ntar pakai Iya. daster gitu. Iya. Ya udah lanjut kita ke sini. Kira-kira berapa 10%-nya? 50.000 bukan, Mas? 50.000. Sip, pinter. Iya. Sip, udah cukup. Oke, kita lanjut. Jadi ya biar hidup aja ya ditanya-tanya. Bosen kan kalau depan komputer. Jadi 10% dari ini ya 500 kali 1.000, ininya 500. Cuman karena ada pajak memang agak sedikit berbeda lah. Jadi 55 ya. Nah, ini dibayar sebagian. Nah, ini agak sedikit beda di Zahir. Maka ini emang agak unik nih kalau di versi 6. Soalnya saya nggak terlalu suka yang versi 5 lebih bagus. Gimana Mas kalau ada DP? Maka kalau ada DP, Mas lagi. Teman-teman ke sini nih. Klik. Nah, jadi dia bedain ini. Temen dia nggak tadi ada informasi ya. Ditaruh di cash. Taruh vendor. Vendornya tadi PT Utama udah ada ya. Karena tadi saya salah duluan ya. Tanggalnya sampai Sarah. Tanggalnya 4 Januari. Oke. Uang muka pilih rekam. Tapi nggak apa-apa dengan asumsi tanpa pajak nggak apa-apa. Oh, oke. Saya angkanya belum ya. Oke. Oke, 50.000. Oke, 500.000 10%. Oke. Kalau ada pajak itu kan 10% ya, 550. Oke, kita tulis 55 deh. Oke, 55.000. Ya. Ya, jadi ke sini, terus habis itu balik ke sini. Menjadi ribet ya. Nah, ini nomornya udah berantakan nih. PT Utama. Gara-gara tadi nih PT Utama ini ciri khas. Tadi salah ya. Tanggalnya 4. Dia berarti termasuk kredit. Ya karena dia belum bayar tunai kan ya. 0401. Di sini hati-hati nih kayaknya. Oke, udah kredit, double kliknya di sini. Nanti kalau ada error biarin aja nggak apa-apa. Di sini 500.
Kalau nggak bisa, misalnya ada beberapa kasus angkanya salah, itu kadang ada kasus-kasus kayak gitu ya. Di sini ada pajak, karena tadi saya bilang udah pajak ya. Pajak pakai VAT, pilih oke. Kemudian tanggal pengirimannya 04/01/2000. Oke. Termnya ada nggak? Nggak ada karena tidak diceritakan. Oke, terus nah tadi ada uang muka. Ya teman-teman jangan sampai lupa klik di sini nih. Klik nih. Klik. Nah, diklik yang ada segitiga tadi ya. Kita ini pilih oke. Nah, ini yang saya bilang error. Saya nggak tahu kenapa. Ya tadi karena mungkin settingan. Tapi nanti jika lo terjadi seperti itu kasih tahu aja Mas. Ini kayaknya error deh Mas itunya. Ya udah nggak apa-apa nih. Harus kan 55.000 ya. Sama dia diketiknya cuma 55. Ngaco ini sebetulnya. Ngaco dia. Ya mungkin setup gara-gara mungkin ada Inggris dan satu lagi bukan Inggris. Kadang-kadang gitu ya ininya Indonesia. Saya biarin aja. Tapi ini minimal teman-teman tahu proses uang muka. Nah ini hati-hati ya. Tapi kalau zahirnya versi beli sih kayaknya nggak bakal kejadian kayak gini ya, pasti dibantu install dan sebagainya. Oke, ini contoh, kemudian udah penerimaan barang, kemudian kita pilih rekam. Ya, itu contoh kalau pakai DP. Ya, kemudian jadi tahu ya, lanjut. Kemudian kita retur. Sampai tanggal 8 kita rehat dulu deh. Dimiliki pada PT Kemang, lihat ternyata pada PT Kasus Kemang tanggal 3 Januari terjadi retur tanggal 5. Ya, ini siapa yang Mas izin ya, Olivia, nggak apa-apa. Ini bener kerekam nggak ya? Jangan ke udah berhenti lagi. Oh enggak. Sayang kalau nggak kerekam. Bikin lagi lama soalnya ya. Atas barang rusak, maka teman-teman pilih new share ke Ingat ke zahirnya. Ini tutup. Ke pembelian namanya retur. Retur. Nah, siapa tadi katanya retur? PT Kemang ya kalau nggak salah. PT Kemang, kejadiannya tanggal 5. Benar ya teman-teman ya? Kalau ada yang lihat soal boleh dipandu ya. Kira-kira benar nggak saya? Kalau nggak salah PT Kemang ya adalah salah tanggalnya. Apa nih retur? Ini. Berapa banyak yang diretur? Karena tadi kalau pakai pajak ya kenain pajak lagi ya. 50 buah. Ya tadi misalnya nggak cocok atau rusak misalnya ini retur. Transaksi ya bisa aja kita nggak ada yang tahu ya. Misalnya tadi yang saya bilang entah siapa Olivia misalnya atau itu suatu punya usaha tadi ya jual beli gamis kerudung jangan sampai salah ya ada orang-orang yang anak kuliahan terus karena mungkin bosen kerja sama orang itu bangun bisnis ya yang tadi pakaian muslim yang kerudung gamis ini kayak Aida nih cocok nih kayaknya ini bisnis kayak gitu ya Aida ya tapi serius itu omsetnya tuh jangan sampai salah ya kalau kita bicara yang maju ya itu bisa itu dahsyat gitu ya. Apalagi kalau perempuan itu kan emang dalam fitrahnya gitu, seneng belanja. Seperti itu, ada yang kerja, aduh saya salah deh, ini ngetik apa saya? Kok masuk ke sini HPP? Harusnya ada HPP. Tapi intinya buat ke teman-teman, jangan malu ya kalau emang istilahnya usaha ya. Memutuskan diri, oh malu gue, jangan nggak usah lah. Oke, kita beli ke Kemang, kasus gimana sih? Kemang itu tunai nggak ya? Oh Kemang kredit. Ya, Kemang kredit. Ya, Kemang kredit berarti sebenarnya nggak ngaruh. Tapi kalau mau aman, ya bisa kita bicara ketertiban soal ya. Ya kita balikin tanggal itu juga 0,1/01/2001. Termnya nggak perlu, cuman kalau benar dia harus ngetik di catatan atas retur. Oh sorry, di sini nih. Di kredit debit memo. Tapi saya biarin dulu, nanti biar kita lihat apa kejadiannya. Jadi intinya dia ngembaliin si PT Kemang itu. Ya. Pilih rekam. Nah, dikasih komen. Oke. Jadi kalau tahu retur, teman-teman gak usah kayak tadi saya. Klik di sini nih. Nah, maksudnya untuk mengurangi transaksi yang mana? Intinya sih itu. Ya, pilih oke. Apa Anda akan memasukkan barang? Pilih ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi akan ngutang. Dihutang, oh ada 50 dibalikin. Nanti belum bayar ya.
Oke, kemudian kita pilih rekam. Klik rekam. Itu ya, jangan lupa. Jadi ada retur. Nah, sekarang terakhir kita bayar, bukan terakhir ya. Nanti kita rehat dulu. Capek jujur. Oke, tanggal 7. Oke, membayar transaksi untuk tanggal 3. Tanggal 3 itu siapa? PT Kemang juga. Oke, mungkin sederhana lah. Ini saya mau nanya sama Raisa lagi deh. Ini nggak apa-apa ya, ada salah benar. Wah, gue dikatain sama Mas Coko atau dikatain teman-teman. Jangan ini ya, tapi santai ya, belajar itu kalau jangan malu kalau ada salah, dan juga nggak perlu terlalu tinggi hati kalau benar lah sebetulnya. Oke, saya pengen nanya Raisa lagi nih. Mau tadi Raisa. Raisa, pertanyaannya sederhana Raisa. Kebetulan ini bayar. Ya, tapi ini belum tahu sih. Jadi wajib pengen tahu aja Raisa. Membayar tanggal 3. Nah, Raisa, kira-kira menggunakan akun yang mana Raisa bayarnya? Halo Raisa Rahma. Iya Mas, bentar. Ini ada layar. Kira-kira menggunakan apa? Pakai cash and bank atau tetap dengan pembelian? Cash and bank bukan Mas? Cash and bank. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang beda? Mungkin punya pandangan? Ada yang pernah megang mungkin? Bunga. Udah cukup. Raisa, saya pengen nanya Bunga. Bung? Halo Bunga. Iya Mas. Kira-kira open kamera dong Bung. Lagi di mana Bung? Halo Bunga. Bunga lagi nyari kerudungnya dulu deh. Terus Master kerudung dulu. Iya Mas. Oke, Bunga. Kira-kira menggunakan apa Bung? Menggunakan Cash and bank atau tetap di pembelian untuk bayarnya? tetap di pembelian Mas. Oke, pintar. Sip. Yang lebih tepat udah cukup. Ya, jadi tetap di pembelian. Ingat hati-hati ya. Jadi kalau terkait pembelian dengan bayar terkait pembelian, maka tetap di pembelian. Namanya ini nih. Pembayaran hutang usaha. Nah, sama kayak tadi, dibayar pakai apa nih? Tidak dijelasin ya. Tampaknya ini tunai. Kalau dia tunai, dia tetap seperti ini, pakai cash. Penerimanya PT Kemang. Oke, urutin hati-hati karena ini kalau benar harusnya kamu dapat semacam bunga. Jadi habis dari sini jangan langsung ke bawah tanggal. Tanggal berapa dibayarnya? Tanggal 6 Januari. 6 Januari 01 2021. Diklik karena kita bisa pilih invoice-nya yang mana. Karena kalau nanti banyak gimana Mas, bisa dibedain nggak? Bisa, asal invoice-nya benar. Oh, misalnya sama-sama Kemang tapi beda-beda. Bisa. Nanti oh ini yang buat tanggal 3, oh ini yang tanggal 10 misalnya. Bisa. Kita pilih oke. Nah, ini yang saya bilang ada diskon. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba langsung dari bawah langsung nyusur ke bawah, ini nggak dirubah, diskonnya nggak muncul. Kalau kira-kira diskonnya belum muncul, batalin dulu. Batalin dulu terus masuk. Gitu ya. Kalau memang kita baca, oh ini kan jedanya deket kan dari tanggal 3 ke tanggal 5, ya nggak tanggal 6 lah, masuk 10 hari itu ya. Sama saya tadi klik, nah dia bayar cuman sekian. Nah tadi ini udah dengan potongan tadi yang dia ngembalikan ya, barang. Nah, pilih rekam. Gitu. Oke. Saya kita mulai sesi-sesi terakhir. Oke, kita lanjut ke sini. Saya share. Lanjut dulu, tunggu 5 menit kayaknya. Kayaknya ini enggak. Tapi yang lainnya aman sih saya lihat. Membayar transaksi tanggal 3 Januari sudah. Terus membeli perlengkapan anak ini. Saya pikir nanti bisa coba sendiri. Enggak saya ajarin di video. Enggak ada rekamannya. Gitu ya. Jadi terus membeli barang dagang ya, jadi ini sama kayak tadi cuman tunai kemudian di sini, kemudian sekarang membeli barang dagang ya, ingat tapi pakai giro. Nah soalnya saya lompat ke nomor 11 ya, berarti apa yang saya lakukan ke sini sifatnya oke, ini mungkin oke, saya batalin dulu ke pembelian, saya penerimaan barang, ingat ini kredit, saya ke sini saya bikin baru. Ntar dulu, ini ada yang salah. Oke, 9 Januari ya, sewa utama.
Ini vendor strip 00, saya lupa 5 kalau nggak salah, PT Swatama. Kemudian pilih rekam. Oke, pilih oke. Kemudian di sini ini transaksi. Jadi ingat lagi sekali lagi kalau merah berarti ada yang bermasalah nomornya. Kemudian 100 piring sebentar. Oh, Dita kelepas ya. Tanggal faktornya 9, oke. Ini tanggal 9 09 01. Kemudian dia kredit, berarti di uncheck tunainya, nama barangnya tetap. Oke, piring. Oke, kemudian diterimanya berapa? Diterimanya itu ada 100. Oke, harganya beda nggak? Coba kita lihat. Harganya apakah beda? Misalnya, Mas, kalau harganya beda gimana, Mas? Misalnya ini harganya beda ya. Misalnya. Kita tinggal ketikkan. Khusus karena dia pakai giro, kita bedain misalnya. Nah, tinggal diketik. Ya, kalau tadi kan 1000 ya. Jadi intinya bisa berubah. Kalau kita merasa, nah ini ada 00, jangan khawatir. Nih, ya ini setapannya mungkin ada masalah lah. Intinya seperti itu. Ini 110.000 sebetulnya. Seperti biasa kita pakai VAT. Oke, kemudian dia bilang ada pajak. Terus saya tertib administrasi 0,9 2%. Oke, sudah ya, ini asumsi angkanya bener lah ya pokoknya ya, ada pajak dan sebagainya. Kemudian ingat 100, 1100 misalnya saya rekam. Ya udah ya, utang usaha. Ingat, ini pakai giro, belum selesai nomor 1. Karena dibayar giro kan, lihat kata kuncinya giro kalau ketemu kayak gini. Aduh, nih saya buat. Habis ini udah nih, kayaknya penjualan mesti di session asistensi deh. Oke. Kemudian habis itu gimana, Mas? Habis itu kamu ke pembayaran hutang usaha. Ya, karena dia giro, pasti atasnya bank. Penerimanya siapa? Penerimanya tadi PT Swatama. Terus ke tanggal 09/01/2021. Terus transaksi mana? Pilih yang ini. Ingat nih kayak ada diskon ya karena asumsi bayar, tapi nanti kita lihat ya. Oke. Kemudian dia giro, Mas. Ingat bukan cash, maka checklist lah ini. Klik. Ya, hati-hati nih, ingat-ingat. Ada klik giro. Ya, giro kemudian pilih rekam. Nah, anggaplah nomor gironya 123 ya, 123 456. Jatuh temponya kapan? Jadi tanggal 15 karena kan cair ya katanya 15 Januari. Berarti ini sebelumnya nggak ada diskon ini kayaknya 15. Tapi kita biar aja ya 05 ada diskon ya 01 gitu ya. Nanti kayak gitu ya 1 2 3 4 5 6 pilih oke. Klik. Nah, dia bilang karena kata dia bilang jatuh temponya beda, saran saya disamakan. Jawab iya. Untuk kesesuaian dengan sebenarnya tanggal saya sama dengan tanggal jatuh tempo. Iya, saya bilang iya. Ya, oke. Gitu ya. Nah, kemudian cukup. Mas, terus kita ke tanggal ini. Terus kemana, Mas? Giro mundurnya cair tanggal 15. Kemana? Mas, teman-teman lari sebelum dia ngelink ke cash and bank. Ya, karena ini adalah beli, maka di sini adalah giro keluar. Klik. Aduh, sabar ya, ntar dulu ya. Karena dia bayar ya, kita giro keluar ya. Ini kayak gini. Udah tinggal klik kanan. Bisa perincian dulu, tapi saran saya udah langsung aja giro cair. Pilih oke. Kemudian tanggal 15 Bank Syariah Mandiri ada diskon kan? Iya benar ada diskon ya karena kan masih ada waktu 9 ke 15 ya 4 hari ya. Udah seperti ini. Rekam. Oke, kalau benar kita lihat di laporan buku besar daftar jurnal semua transaksi. Kas modal store, dicek-cek aja oh ya masuk akal nggak ya secara kerunutan. Tadi kalau tadi jawab Safina kalau udah bicara modul memang
yang tadi saya sampaikan nggak pakai 2 akun lah ya, cuman 1 aja karena udah langsung otomatis. Nah ini kita lihat-lihat benar nggak ya pemberian toko, persediaan. Nah ini seperti ini kalau benar. Nah kecuali tadi ya utang usaha, bank syariah mandiri karena ada potongan ya, jadi motong. Emang begini ya karena barang dagang itu pasti muncul namanya HPP ya kalau bahasa kita ya. HPP. Bukan nih merchandise inventory ya. Persediaan nih. Ya, jadi istilah-istilah ini memang seperti itu. Jadi pasti akan muncul sekali transaksi. Misalnya tadi nih ada pembelian, ada uang muka, pasti muncul ada persediaan, pajak, utang, nanti ada potongan nih. Nah, ini teman ngaco. Biarin aja. Itu aja transaksi pada hari ini. Ada pertanyaan kah? Saya matikan.